Pernahkah kalian melihat kawanan domba yang takut menyeberangi sebuah jembatan? Mereka berhenti, menunggu, diam dalam keraguan. Bukan karena jembatannya rapuh, tapi karena belum ada satupun dari mereka yang berani melangkah lebih dulu. Lalu datang satu ekor domba, ia menyeberang, aman. Dan tiba-tiba seluruh kawanan ikut menyusul, seolah-olah keberanian itu milik bersama. Padahal mereka tidak tahu apa yang membuat jembatan itu aman, mereka hanya melihat bahwa yang lain melakukannya. Beginilah cara manusia pun sering bertindak. Bukan karena tahu, bukan karena yakin, tapi karena melihat orang lain melakukannya terlebih dahulu. Dan disitulah rasionalitas mulai ditinggalkan. Kita lebih percaya apa yang dilakukan banyak orang daripada apa yang kita pikirkan sendiri. Itulah yang disebut sebagai herd theory, sebuah fenomena psikologi sosial di mana keputusan, pendapat, bahkan keyakinan dibentuk bukan oleh akal sehat, melainkan oleh arus massa. Sini bersama-sama mari kita bahas apa itu herd theory. Secara umum, herd theory adalah sebuah konsep dalam psikologi sosial dan ekonomi perilaku yang menggambarkan kecenderungan individu untuk mengikuti tindakan atau keputusan kelompok besar, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan penilaian pribadi atau logika rasional. Herd theory menjelaskan mengapa orang cenderung ikut-ikutan, baik dalam keputusan konsumsi, pilihan politik, bahkan dalam hal keyakinan dan moralitas. Dalam kajian psikologi, ini disebut juga sebagai herd behavior atau perilaku kawanan. Fenomena ini pertama kali dipelajari oleh Wilfred Trotter, seorang neurolog asal Inggris pada awal abad ke-20, lewat bukunya Instincts of the Herd in Peace and War 1916. Trotter menyebut bahwa manusia, meskipun tampak rasional, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki insting untuk menjadi bagian dari kelompok demi rasa aman dan pengakuan sosial. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki dorongan bawah sadar yang mendorongnya untuk tunduk pada massa, yang ia bahas dalam grup Psychology and the Analysis of the Ego. Freud melihat bahwa dalam kerumunan, ego individu melemah dan digantikan oleh keinginan untuk diserap dalam jiwa kolektif. Sementara itu, dalam ekonomi perilaku, herding behavior dikaji oleh para ekonom seperti Robert Shiller dan Banerjee. Mereka menjelaskan bahwa keputusan pasar, misalnya saat krisis keuangan, seringkali bukan murni logis, tapi dipengaruhi oleh keyakinan bahwa jika semua orang menjual, maka saya juga harus menjual. Secara filosofis, herd theory tidak hanya bicara tentang tindakan, tapi menyentuh hakikat manusia sebagai makhluk yang takut berbeda. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf telah mempertanyakan mengapa manusia cenderung tunduk pada mayoritas, meskipun tahu itu keliru. Friedrich Nietzsche dalam To Spoke Zarathustra dan The Genealogy of Morals menyebut fenomena ini sebagai bentuk dari moralitas budak, di mana individu kehilangan keberanian untuk berpikir dan bertindak sendiri, dan memilih ikut arus demi rasa aman. Nietzsche menyebut bahwa massa cenderung mencintai keteraturan dan stabilitas, meskipun itu berarti mengorbankan kebenaran. Søren Kierkegaard, filsuf eksistensialis asal Denmark, mengkritik publik sebagai entitas tanpa wajah dan tanpa tanggung jawab. Dalam bukunya The Present Age, 1846, ia berkata bahwa ketika seseorang menjadi bagian dari massa, ia kehilangan eksistensinya, karena tidak lagi berpikir secara autentik, melainkan hanya ikut-ikutan. Hannah Arendt dalam karya The Origins of Totalitarianism menunjukkan bagaimana herd behavior dimanfaatkan oleh rezim fasis, bukan karena orang setuju, tapi karena mereka takut menjadi minoritas. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran digantikan oleh kepatuhan. Dari sudut pandang eksistensialis, herd theory adalah bentuk kejatuhan manusia dari otonomi menuju konformitas. Ketika kita tidak lagi berpikir untuk diri sendiri, kita menjadi bagian dari sistem yang menekan pikiran kritis. Maka dari itu, menjadi berbeda bukan sekadar pilihan, tapi sebuah keberanian filosofis. Untuk memperjelas herd theory dalam kehidupan nyata tanpa langsung lompat ke dunia modern seperti media sosial, kita bisa lihat contoh-contoh yang lebih filosofis, mendalam, dan tetap relevan. Galileo dan teori heliosentris. Pada abad ke-17, Galileo Galilei mengemukakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, heliosentrisme. Waktu itu, keyakinan umum dikuasai oleh gereja Katolik adalah bahwa matahari yang mengelilingi bumi, geosentrisme. Meskipun Galileo memiliki bukti rasional melalui teleskop, mayoritas menolaknya. Ia diadili dan dipaksa menarik kembali kebenaran ilmiahnya.
Ini contoh herd theory dalam sejarah. Rasionalitas dikalahkan oleh kekuatan massa yang mengikuti dogma, bukan bukti. Di sebuah kota kecil di Amerika, ratusan orang dituduh sebagai penyihir hanya berdasarkan histeria massal. Satu tuduhan kecil berkembang menjadi paranoia besar. Orang-orang lebih percaya pada ketakutan kolektif daripada pada bukti nyata. Akhirnya banyak yang dihukum mati atas dasar kesepakatan sosial, bukan kebenaran. Euforia nasionalisme. Menjelang 1914, rakyat banyak di Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, berbondong-bondong mendukung perang, menganggap itu sebagai jalan kehormatan. Padahal secara rasional, perang membawa kehancuran besar. Tapi dorongan kolektif, semangat nasionalisme buta, membuat jutaan orang melupakan akal sehat. Mereka lebih takut menjadi pengkhianat bangsa ketimbang mempertanyakan absurditas perang. Dalam dunia yang semakin kompleks, cepat, dan terhubung, herd behavior bukan hanya fenomena sosial, tapi juga ujian eksistensial bagi manusia rasional. Herd theory menunjukkan bahwa kita lebih cenderung merasa nyaman melakukan kesalahan bersama-sama daripada mengambil keputusan benar sendirian. Kita lebih takut dikucilkan daripada menyuarakan logika dan kebenaran yang tidak populer. Kita rela mengorbankan prinsip demi rasa aman dalam kebersamaan. Padahal semua lompatan besar dalam sejarah, Galileo, Darwin, Rosa Parks, Soekarno, Kartini, lahir dari individu yang berani berpikir berbeda, menolak tunduk pada suara mayoritas, dan mempercayai rasionalitasnya sendiri. Herd theory bukan hanya tentang domba yang ikut-ikutan, tapi tentang manusia yang kehilangan otonomi berpikir, menukar akal sehat dengan kenyamanan sosial. Ini bukan tuduhan moral, tapi ajakan untuk bertanya, apakah aku berpikir karena aku yakin atau karena semua orang berpikir yang sama?